dan jemaat sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur buat pagi hari ini di mana kita masih diberi kesempatan datang kepada Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada saat ini. Bagi ucapan syukur kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan ada sampai dengan hari ini. Mari kita pujian ini, kita mau meninggikan namanya, kita mau mengagungkan Dia.
baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapak Saudara, mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami yang boleh datang di hadapan Tuhan di pagi hari ini dalam beribadah kami. Ini semua karena kemurahan penyertaan Tuhan bagi kami. Ya, sesungguhnya kami adalah manusia yang tidak layak datang ke hadapan. Kehidupan kami sungguh tidak menyenangkan hati. Terkadang dalam hidup kami menjalani aktivitas kehidupan kami dengan kesombongan kami, dengan keegoisannya kami. Terkadang kami tidak taat dan tidak dengar akan firman Tuhan, akan perintah-Mu. Terkadang kami hidup semaunya kami bertindak semaunya kami berkata semaunya kami berpikir semaunya kami. Terkadang apa yang kami lakukan tidak menyenangkan hati istri, tidak menyenangkan hati anak-anak kami, terkadang tidak menyenangkan hati orang yang bersama dengan kami, dan terlebih-lebih hati Tuhan sebagai Allah pemilik kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, kami datang di pagi hari ini kepadamu dengan mengaku setiap dosa kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam segala perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, menyakiti sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Bapa di surga. Jikalau pagi hari ini pun kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, boleh melayani Tuhan, boleh memuji nama Tuhan, bahkan kami akan boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, kasih dan karunia Tuhan yang boleh melayakkan kami. Bersyukur untuk karya keselamatan yang Engkau berikan bagi kami, bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Ya, sesungguhnya kami yang layak dihukum, disalib karena kesalahan kami, tetapi karena kasih-Mu Bapa, Engkau rela menggantikan kami. Terima kasih Tuhan, karya keselamatan bagi kami. Kiranya kami seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya kami benar-benar meresponi dengan menghargai karya penebusan dan pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dengan kami datang beribadah dengan tulus, dengan setia, untuk datang kepada Allah yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami kepada Bapa di surga. Amin, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan besar, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali datang memuji menyembah Tuhan. Walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing, tapi kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami datang, kami menaikkan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya
terus memimpin dari pemerintahan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, di tengah situasi COVID-19 ini kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan boleh pulihkan bangsa kami, Tuhan boleh turun tangan memberkati bangsa kami Tuhan. Adapun dampak-dampak yang boleh kami rasakan melalui COVID ini, kami berdoa ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu sehingga tetap terus berharap, tetap terus berserah hanya kepada Tuhan, tetap terus hanya mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk setiap usaha yang boleh dikerjakan, untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang tolong berkati. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan yang boleh tolong, Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh jamah setiap bagian tubuh yang sakit. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu dalam tangan-Mu Tuhan, berkati untuk setiap majelis hamba Tuhan untuk semakin teguh dalam melayani Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pos-pos yang ada, kiranya Tuhan yang boleh tolong. Kami berdoa untuk pos tampung, pos Kenten Tuhan, dalam mereka tetap terus bersatu hati, boleh bersama-sama beribadah, walaupun di rumah masing-masing. Saat ini Tuhan, kami serahkan, kami naikkan doa syafaat kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kami juga serahkan untuk setiap pelayan-Mu hari ini yang melayani Engkau, kiranya Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh memberkati mereka, Tuhan boleh buat mereka lebih hebat lagi. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita minggu ini diambil dari Mazmur 113 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan meninggikan orang rendah. Baiklah, kalau semua sudah menemukannya, kita akan bacanya secara silih berganti. Mazmur 113 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Dia merendahkan diri untuk melihat langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Kita membaca bersama. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita meyakini bahwa firman Tuhan ya dan amin. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menopang setiap kita. Kita boleh dikuatkan bersama Tuhan. Kita akan pujian ini bersama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau yang menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang
Silakan hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami agar kami boleh mengerti, memahami, memampukan kami untuk boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau rapi dengan kuasa Tuhan. Kiranya setiap kata, kalimat yang hamba-Mu ucapin boleh Tuhan memampukan seluruh jemaat untuk memahami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca di pagi hari ini adalah dari kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah memindahkan kamu juga apa yang dilakukannya kepada di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntut kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, menjadi tema perenungan kita pagi ini adalah ibadah sebagai tanda kemurahan Allah. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam konteks perjanjian lama, Tuhan begitu rindu, begitu fokus kepada umatnya, umat pilihannya, tentang peribadahan, supaya umat pilihannya yaitu bangsa Israel selalu diingatkan dan selalu diperingatkan supaya mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kenapa Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Karena bangsa Israel adalah bangsa
yang begitu keras kepala, bangsa yang tidak pernah setia kepada Tuhan. Oleh karena itu terbukti dengan mereka melawan kepada Tuhan, terbukti dengan mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, maka Allah akan bertindak secara khusus kepada bangsa ini, yaitu ketika mereka dibawa ke Mesir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di dalam teks yang kita baca ini adalah berbicara kondisi bangsa Israel di tanah Mesir. Di ayat 7 dan 9 dikatakan, Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat ke-9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kata melihat di dalam ayat ini diulang 2 kali. Ini artinya bahwa Allah benar-benar melihat, mengamati, mendengar kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel yang begitu menderita, yang begitu luar biasa di tanah Mesir, sehingga penderitaan mereka ini sampai ke hadapan Allah. Rintihan mereka, kepedihan mereka, sakit apapun yang mereka alami, sampai kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di dalam teks yang kita baca dari ayat 10 sampai ayat ke-18 ini adalah di mana Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan mau mengeluarkan umat Israel dari tanah Mesir, sehingga Tuhan mengutus Musa. Di ayat ke-10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi dalam kedaulatan Allah Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Allah mau menggenapi janjinya kepada bapa leluhur mereka, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, lewat keturunan mereka, yaitu bangsa Israel, di mana Allah mau mengeluarkan mereka dari kesengsaraan itu. Allah mau mengeluarkan mereka dari rintihan, dari kepedihan yang mereka alami, dari penderitaan yang mereka alami di tanah Mesir, lewat hambanya Musa. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di mana tujuan mereka adalah di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian Allah, yaitu yang berlimpah-limpah susu dan madunya, di ayat ke-17. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi bukti tanda kemurahan Allah bagi bangsa ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan adalah Tuhan menggenapi janjinya. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Ini adalah sebuah pengenapan janji Allah kepada bapa leluhur mereka, Allah Ishak, Abraham dan Yakub, di mana Allah pasti konsisten dengan janjinya kepada para leluhur mereka, di mana Allah memperhatikan perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel selama 400 tahun di tanah Mesir. Sehingga di ayat ke-17 ini dikatakan, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntut kamu keluar dari kesengsaraan ini. Di sini Allah bertindak, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Di sini Allah melakukan sebuah tindakan yang tidak dipahami oleh bangsa Israel, karena Tuhan sudah berjanji kepada Allah, bapa mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena kenapa? Karena janji Allah tidak bisa dibatasi oleh keadaan dan situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam pengutusan Musa kepada bangsa Israel di tanah Mesir, di mana Allah di sini di ayat ke-14 firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan,
Ini adalah pemahaman yang sulit dipahami. Aku adalah aku, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di mana Allah mengutus Musa kepada bangsa ini, di mana Musa adalah hanya alat dipakai oleh Tuhan. Tetapi sesungguhnya yang mengeluarkan bangsa Israel, yang bekerja untuk mengeluarkan bangsa Israel adalah pribadi Allah sendiri. Karena Allah mau menggenapi janjinya kepada umat pilihan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan mau mengembalikan peribadahan bangsa Israel supaya mereka fokus kepadanya. Di mana Tuhan tidak hanya mengeluarkan bangsa ini keluar dari kesengsaraan, tetapi Tuhan melalui Musa mau mengembalikan fokus kembali kepada Tuhan peribadahan bangsa Israel. Sudah otomatis ketika mereka berada di tanah Mesir, mereka sudah lupa tentang beribadah kepada Tuhan. Mereka sudah lupa tentang penyembahan kepada Tuhan. Mereka sudah lupa tentang tata cara beribadah kepada Tuhan. Karena kenapa? Di Mesir yang mereka alami penyiksaan, penderitaan, siksaan, perbudakan yang mereka alami, sehingga tidak ada lagi waktu mereka untuk mau bersekutu kepada Tuhan, untuk mau beribadah kepada Tuhan. Maka lewat hambanya Musa, Tuhan mau memperintahkan kepada Musa, ketika Anda keluar dari tanah Mesir, maka Anda akan beribadah kepada Tuhan. Di mana Tuhan itu adalah menjadi sentral kehidupan bangsa Israel, di mana Tuhan itu adalah menjadi hal yang utama yang harus diutamakan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, maka identitas Allah sangat jelas ketika Tuhan mengutus Musa kepada bangsa ini. Ketika bangsa itu bertanya kepada Musa, dia menunjukkan bahwa aku yang menjadikan dan menciptakan segala sesuatunya. Artinya bahwa termasuk kehidupan bangsa Israel, termasuk keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, ini menunjukkan adalah pekerjaan Allah yang tidak bisa dipahami oleh bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, inilah bukti kemurahan Allah yang kita tidak bisa pahami dengan akal sehat kita, yang tidak bisa kita pahami dengan keterbatasan kita. Sekalipun umat pilihan itu berada dalam perbudakan selama 400 tahun, tetapi Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah begitu konsisten dengan kerohanian bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Allah yang benar. Mereka sudah hancur, pengenalan mereka dengan Allah sudah tidak lagi sungguh-sungguh kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, inilah cara Allah untuk mengembalikan kerohanian bangsa Israel dengan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Karena tidak mungkin mereka akan beribadah kepada Tuhan jika mereka tidak keluar dulu dari tanah Mesir. Demikian juga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika Kristus diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk membebaskan kita, untuk mengeluarkan kita dari perbudakan dosa, sehingga ketika dia datang ke dalam dunia menjadi bukti dari kemurahan Allah Bapa, supaya saya dan Bapak Ibu ditebus dari belenggu dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, maka pengorbanan Kristus di atas kayu salib memberikan kepada kita sebuah kebahagiaan. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Allah telah menebus saya dan Bapak Ibu melalui anaknya Yesus Kristus. Tentu ini sulit untuk dipahami oleh manusia. Maka inilah kemurahan Allah, inilah tanda kemurahan Allah bagi saya dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, seharusnya kita tidak layak untuk menerima semuanya itu. Seharusnya kita tidak pantas untuk menerima semuanya itu. Tetapi karena kemurahan Allah, karena belas kasihan Tuhan, kita boleh menerima semua dengan cuma-cuma. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan,
sebagai manusia yang sudah dikeluarkan, yang sudah dibebaskan dan dilayakkan oleh Tuhan untuk kembali kepadanya. Maka marilah kita merenungkan hidup kita. Apakah kita sudah meresponi kemurahan Allah itu dengan kita beribadah sungguh-sungguh kepadanya? Apakah kita sudah meresponi kemurahan itu dengan kita menyembah Tuhan dengan sempurna? Apakah kita sudah meresponi kemurahan Allah itu dengan kita tulus untuk datang kepada Tuhan? Minggu ini kita setia kepada Tuhan. Minggu ini kita tulus kepada Tuhan. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Senin sampai Sabtu, mungkin kehidupan kita sudah menjadi babak belur. Kehidupan kita sudah keluar daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengevaluasi ibadah kita. Kita beribadah kepada Tuhan bukan karena kita memiliki keberanian untuk beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan karena ada waktu kita untuk beribadah. Tetapi itu semua adalah karena tanda kemurahan dan kasih Tuhan, sehingga saya dan Bapak Ibu boleh beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa kita yang mau mengikuti Tuhan, marilah kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita merenungkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, Paulus mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kemudian Paulus melanjutkan lagi, oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Orang yang ditebus oleh Allah dengan darahnya memperoleh pengampunan daripada Tuhan, maka orang tersebut sudah menjadi milik Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita mengevaluasi peribadahan kita kepada Tuhan. Mari kita mengevaluasi persekutuan pribadi kita kepada Tuhan. Karena ibadah kita saat sekarang ini adalah sebagai tanda kemurahan Allah yang tidak layak, tapi Tuhan layakkan untuk bersekutu kepada-Nya. Yang menjadi poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah adanya penyertaan Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan itu karena penyertaan Tuhan. Bangsa Israel tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berperang, mereka hanya bisa bekerja, mereka hanya bisa bersungguh-sungguh, mereka hanya bisa melawan Tuhan. Tetapi mereka harus menghadapi musuh mereka yang begitu banyak. Bagaimana mereka bisa menang? Bagaimana mereka bisa menduduki tanah perjanjian itu? Itu semua adalah karena penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-12 dikatakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, hamba Tuhan yaitu Musa yang diutus oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ada penyertaan Tuhan dialami oleh Musa. Ada penguatan daripada Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, sehingga dia mampu membawa bangsa ini kepada tujuan Allah yang sudah dia dengar. Inilah jaminan yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Inilah jaminan yang dimiliki oleh Musa untuk melaksanakan panggilan Allah. Walaupun awalnya dia ragu, dia merasa tidak mampu, tidak cakap untuk berbicara, tidak mampu untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Tetapi Tuhan menguatkan dia. Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apapun yang kau katakan. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-12. Artinya Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kita pun akan menikmati penyertaan Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kapan kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan.
Ketika kita mencintai pertemuan-pertemuan rohani kita secara pribadi dengan Tuhan, pertemuan ibadah kita secara khusus ibadah raya kita, Musa dipimpin oleh Tuhan dengan satu tujuan, supaya Musa sendiri mengalami kemurahan Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan. Selanjutnya agar bangsa Israel juga yang dikasihi Tuhan ini menikmati penyertaan Tuhan juga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, yang tidak bisa mereka alami di tanah Mesir, tetapi mereka alami ketika mereka keluar bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, maka Dia harus menjadi tempat yang paling utama di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan memampukan saya dan Bapak Ibu untuk bertemu dengan Tuhan dalam penyembahan Tuhan, memuji Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Ini adalah tanda kemurahan Allah yang kita alami dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berpikir, sesuka-suka saya dong saya beribadah, sesuka-suka saya dong saya mau melayani Tuhan, sesuka-suka saya dong saya mau memuji Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat fatal yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini bisa beribadah, bisa melayani, bisa datang kepada Tuhan karena kemurahan Allah, karena belas kasihan Allah. Allah melayakan kita. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan di dalam diri kita. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, seganteng apapun kita, sepopularitas apapun kita, tidak ada yang kita bisa banggakan. Kita bisa beribadah kepada Tuhan karena kemurahan Allah, dan ini pun karena penyertaan Tuhan menguatkan saya dan Bapak Ibu untuk bisa melayani, memampukan saya dan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ibadah, memampukan saya dan Bapak Ibu untuk memiliki konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jikalau tidak ada penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, semuanya yang kita lakukan adalah sia-sia. Kamu ikut boleh beribadah, boleh. Kamu boleh melayani, mengambil bagian dalam pelayanan, boleh. Tetapi tanpa Tuhan menyanggupan engkau, tanpa Tuhan tidak menyertai engkau, semua yang kamu lakukan juga hanya untuk kekuasaan manusia. Semua yang kamu lakukan sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita menghargai kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Mari kita menghargai kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, dengan kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mari kita mengevaluasi kehidupan kita. Seluruh jemaat Tuhan, evaluasilah kehidupan kita sekarang. Kita boleh beribadah kepada Tuhan, itulah tanda kemurahan. Karena kenapa? Karena Tuhan mengingat janjinya. Yang kedua, karena Tuhan menyertai saya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia berjanji selalu di atas. Tuhan tidak pernah membuat kita sendiri menjalani hidup ini. Dia selalu ada bersama dengan kita. Jika 400 tahun bangsa Israel berada di tanah perbudakan, Tuhan masih ingat janjinya terhadap bapa leluhur mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Keluarnya bangsa Israel bersama dengan Musa itu karena penyertaan Tuhan, menyanggupkan mereka, menopang mereka untuk bisa sampai di tanah perjanjian. Saat sekarang ini pun kita boleh hadir, walaupun kita berada di rumah, kita boleh beribadah. Itu karena Tuhan menyanggupkan kita, itu karena Tuhan menopang kita. Karena kenapa? Karena janji Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, yang kita dengar ini, kiranya peribadahan kita di masa-masa yang akan mendatang, kita semakin menghargai, kita semakin menyerahkan diri kita secara totalitas untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan batas bagi saya dan Bapak Ibu untuk datang kepada Dia. Kapan dan siapapun boleh datang kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus saya dan Bapak Ibu dari dosa, sehingga kita sekarang ini bisa langsung datang bersekutu kepada Tuhan. Amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami dengarkan Tuhan. Kiranya kami boleh mengevaluasi kerohanian kami, peribadahan kami kepada Tuhan. Kami boleh beribadah saat sekarang ini. Kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Ini adalah tanda kemurahan Allah. Allah melayakkan kami. Allah menyanggupkan kami. Allah menopang kami. Sehingga kami boleh melayani-Mu ya Tuhan. Yang sesungguhnya kami tidak layak. Yang sesungguhnya kami tidak pantas. Tetapi Tuhan melayakkan kami karena kasih dan kebesaran Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, dan kiranya boleh memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita akan kembali memuji Tuhan sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan sambil kita menjalankan kantor persembahan, dan kita boleh mempersiapkan persembahan kita di rumah masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dari buku Pujian Kristen nomor 45. Bernyanyi puji Yesus. Ayat yang pertama, hatiku bersukacita. Hatiku bersukacita karena Dia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib yang menghapus dosaku. Bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhanku kasihku, bagi bernyanyi puji Yesus. Bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhanku kasihku, bagi bebaskanku. Teman dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali datang beribadah secara online. Itu semua karena anugerah dan penyertaan daripada Engkau saja. Tuhan, kami mau datang berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kehidupan perekonomian yang belum stabil Tuhan, dan juga untuk virus corona yang belum teratasi. Kiranya Tuhan tolonglah kami, tolonglah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat di dalam pengambilan keputusan, penelitian vaksin, bahkan proses produksi vaksin, uji coba. Kiranya Tuhan turut campur tangan dan memberikan hikmat Tuhan, hingga boleh menghasilkan yang terbaik Tuhan. Kami rindu kami boleh kembali hidup secara normal, dan wabah ini boleh cepat teratasi. Kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan yang mampu menolong kami. Kami juga berdoa untuk gereja Anugerah Kristus Tuhan, untuk setiap hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Tuhan pakai hamba-hamba-Mu secara lebih lagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan dalam melayani, bahkan juga kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga mereka Tuhan, segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan. Kiranya Tuhan pakailah setiap anak-anak-Mu juga yang melayani, biar dalam situasi seperti ini juga Tuhan boleh tetap beriman yang teguh, tetap setia melayani Tuhan. Bahkan juga setiap aktivis dan majelis dan juga tolong memiliki kesatuan hati, bersama-sama bergandeng tangan dalam melayani Tuhan walaupun dalam situasi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga menolong supaya setiap anak-anak Tuhan yang dalam mengalami kelemahan tubuh bisa tetap kuat, bisa tetap memiliki iman pada Tuhan, tidak putus asa, bisa tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan turut campur tangan dalam segalanya, bahwa Tuhan selalu kasih yang terbaik, dan Tuhan ada rencana indah yang terbaik bagi mereka, dan juga Tuhan berkuasa untuk memulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan juga menolong setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Kiranya Tuhan pakai mereka secara lebihan lagi, Tuhan yang melengkapi mereka. Maka berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan.
Kiranya Tuhan juga melayakan kami untuk boleh menikmati ibadah hari ini Tuhan, untuk bisa fokus dan mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu hari ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Gereja. Warta Gereja nomor 141, Minggu 13 September 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di rumah masing-masing. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan pelayanan atau konseling, dapat menghubungi hamba Tuhan melalui handphone yang tertera di layar berikut ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau ucapan syukur, juga dapat ditransfer ke rekening gereja. Terima kasih atas persembahan sidang jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday buat adik Kesia Elvira Abigail, saudari Septiani Puspitasari atau Supen, Ibu Anita Rosa, dan Ibu Sucen atau Yanti. Dari Ulangan pasal 28 ayat 8, kiranya menjadi kado kekal buat yang berulang tahun. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sekali lagi happy birthday ya. God bless you all. Berita duka cita, hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Johan Koko dari Ibu Anita Rosa pada hari Selasa 8 September 2020. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan pokok doa kita selama 1 minggu yang ke depan, kita mau berdoa supaya GAK terus menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa. Dan ada yang mau menyerahkan dan mempercayakan hidupnya di dalam Tuhan. Doakan untuk pos PI di Lampung, Kenten, dan pos Talang Betutu. Doakan juga agar ada anak-anak Tuhan yang mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Doakan jemaat dan keluarga jemaat yang sakit. Ada Ibu Yekme, Ibu Ame, Bapak Wirawan, Bapak Hendra Wijaya, Ibu Siti, Mama dari Ibu Leslie, Papa dari Ibu Sunli, Ibu Marlina, adik dari Bapak Berlian, ada Saudari Amoy, Bapak Afu, dan Ibu Acen, adik dari Ibu Suwati. Doakan agar wabah virus corona yang melanda banyak negara juga dapat segera teratasi. Doakan agar bangsa Indonesia agar dalam perlindungan Tuhan. Berdoa untuk jemaat, majelis, dan hamba Tuhan. Dan kita masuk ke dalam doa pribadi untuk keluarga kita masing-masing. Demikian Warta Gereja. Dan Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan angkat pujian dosolmi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan
melakukan perkara yang besar bagi nama Tuhan, dengan terus hidup bersetia di hadapan Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.